Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia, melimpah kasih dan berkat dari Allah. Hari ini kita akan kembali belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, mengenal kekuatan-Mu yang agung, sungguh menguatkan jiwa kami. Mengetahui Engkau berkuasa menyelamatkan kami, sungguh menenteramkan hati. Menyadari pemeliharaanmu setiap waktu bagi kami umatmu, membuat kami tak gentar menghadapi hidup ini. Kepada Allah yang Maha Kuasa, kami meneduhkan hati untuk sekali lagi disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita bersekolah dahulu, kita belajar sejarah. Ada banyak peperangan terjadi. Entah peperangan melawan penjajah skala lokal maupun sampai perang antar negara. Saudara, menurut catatan sejarah ada perang tercepat hanya 38 menit, yaitu perang Aldo Zanzibar. Tapi ada juga perang yang bertahun-tahun, ratusan tahun tidak selesai, saudara. Perang agama Iberia 781 tahun. Saudara, setiap peperangan cepat ataupun sangat lama tentu memerlukan banyak sekali persiapan. Hal paling penting dalam peperangan sebenarnya adalah tujuan perang, saudara. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentu diperlukan strategi dari panglima perang. Salah satu strategi dari panglima perang adalah memilih para prajurit yang kuat secara mental, juga kuat secara fisik untuk siap berperang. Kepada prajurit yang kuat inilah diberikan perlengkapan senjata perang untuk dibawa ke medan peperangan. Saudara, surat Efesus pasal yang ke-6 ini berbicara mengenai kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani. Mari kita membaca Efesus 6 ayat 10-19. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kata akhirnya adalah akhir dari surat ini ditulis oleh Paulus. Kalimat yang menjadi peneguhan sekaligus sebuah kesimpulan dari isi suratnya kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, tentu sebelum akhir ada awal. Dalam surat Efesus pasal-pasal sebelumnya, Paulus sudah banyak membicarakan tentang di dalam kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Allah. Itu bukan hasil usahamu dan juga bukan hasil pekerjaanmu. Dalam perjalanan iman, Paulus berdoa agar jemaat dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalam kasih Kristus. Dalam anugerahnya, Paulus mengatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, melayani sesama bagi pembangunan tubuh Kristus sekalipun berbeda-beda karunia. Dalam Kristus, jemaat juga diingatkan untuk meninggalkan cara hidup lama
cara hidup yang tak mengenal Allah, dan hidup sebagai anak-anak terang. Hal ini tentunya dimulai dalam keluarga. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri dan anak-anak. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak menghormati orang tua. Lalu dalam akhir suratnya Paulus meneguhkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, ini adalah perintah sekaligus adalah peringatan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam menjalankan kehidupan ini. Menguatkan diri di dalam Tuhan menjadi satu pondasi yang benar, saudara. Ada banyak orang mengandalkan kekuatannya pada kemampuan intelektual, kehebatan diri, kekuatan fisik, kemapanan ekonomi, bahkan serangkaian relasi yang membanggakan. Ada juga yang mulai mencari kekuatan ilah lain dalam menjalankan kehidupan ini. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat di Efesus sekaligus mengingatkan kita hari ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apakah yang menjadi pondasi kekuatan hidupmu hari ini? Saudara, mengapa Paulus sangat konsen dan mendesak kita untuk menguatkan diri kepada Tuhan? Tak lain, saudara, sebab Allah adalah Maha Kuasa. Kuasa-Nya melampaui segala akal, pikiran, dan kekuatan manusia. Kuasa Allah melampaui segala pasukan terkuat dalam peperangan manapun. Kuasa-Nya mampu menyentuh dan meruntuhkan segala kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini. Saudara, dalam perjalanan pribadinya yang menggebu-gebu untuk membunuh dan membinasakan orang percaya, Paulus bertemu dengan kekuatan cahaya yang menyilaukan matanya. Kekuatan itu telah melumpuhkan segala ambisi dan kekuatan dirinya. Kekuatan Allah telah menghancurkan segala ilmu pengetahuan yang dia miliki sebelumnya. Kekuatan Allah membuat dirinya tersungkur, seketika itu tak mampu melihat alias buta, dan menyadari betapa lemahnya dirinya berhadapan dengan kekuatan yang tak terhingga itu. Sudah pernahkah kita berada dalam satu masa di mana kita diajar, diperlihatkan oleh Tuhan mengenai kelemahan diri yang teramat sangat saat berhadapan dengan kekuatan kuasa Allah? Ini menjadi sebuah kabar baik jika hari ini kita merasa tak berdaya, lemah, tak punya kekuatan apapun, bahkan untuk melangkah dalam hidup. Surat ini menggema bagi umat percaya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Allah masih tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kuasa-Nya juga sanggup mengubah setiap keadaan buruk menjadi baik. Kuasa-Nya menyentuh hati terluka untuk dapat pulih. Kuasa-Nya mampu merubah keadaanmu hari ini menjadi lebih baik di hari esok. Bagian kita, saudara, adalah menguatkan diri, memandang kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Hanya orang yang kuatlah yang bisa berperang, saudara. Dalam berperang memerlukan bukan hanya persiapan fisik, melainkan alat-alat perang yang memadai agar dapat bertahan dari serangan musuh dan tetap berdiri kokoh dalam peperangan. Maka setelah menguatkan diri di dalam Tuhan, Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, Paulus mengajak kita berpikir bahwa sepanjang kehidupan kita adalah perjuangan. Dalam berjuang, pastikan diri kita kuat. Gambaran yang diberikan oleh Paulus mengenai senjata dalam peperangan ini sebenarnya untuk memudahkan kita mengingat pesan penting, saudara. Dalam hidup ini, tak cukup hanya menguatkan diri. Kita perlu peralatan yang dapat bertahan dan memenangkan pertempuran kehidupan ini. Saudara, ilustrasi yang dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara, ikat pinggang kebenaran. Saudara, pada zaman Alkitab, para prajurit mengenakan sabuk atau ikat pinggang dari kulit yang lebarnya sekitar 5-15 cm. Menurut beberapa penterjemah, ayat itu bisa juga berbunyi, saudara,
dengan kebenaran bagaikan sabuk yang mengikat erat pinggangmu. Sabuk prajurit berguna untuk melindungi pinggangnya dan menjadi tempat yang cocok untuk menggantungkan pedang, saudara. Sewaktu seorang prajurit mengikat pinggangnya, ia sedang bersiap-siap untuk bertempur. Saudara, Paulus menggunakan sabuk prajurit untuk menggambarkan sejauh mana kebenaran Alkitab hendaknya mempengaruhi kehidupan kita. Sabuk kiasan itu hendaknya terikat kencang pada diri kita, sehingga kita hidup selaras dengan kebenaran dan dapat membelanya setiap saat. Yang kedua, saudara, baju zirah keadilan. Baju zirah biasanya terbuat dari besi yang kuat untuk perlindungan tubuh. Perlindungan dada prajurit berfungsi melindungi organ yang sangat penting, yaitu jantung, saudara. Jantung ini sebenarnya kiasan, saudara. Hati atau manusia batiniah kita membutuhkan perlindungan khusus karena ia cenderung mengarah ke apa yang salah. Oleh karena itu kita harus mengenal dan mengasihi, saudara, dengan adil dan benar. Saudara, hati adalah pusat kehidupan. Dari hati terpancar apa yang benar dan adil, dan juga sebaliknya. Melindungi hati dari berbagai serangan musuh menjadi sangat penting. Ada banyak serangan-serangan ke dalam hati manusia, yakni emosi negatif, kekecewaan, kekesalan, kegeraman, iri hati, kemarahan, yang semuanya itu bisa merusak kehidupan orang percaya. Saudara, ketika kita telah menjadi manusia baru, hati kita telah diperbaharui. Hati yang dipenuhi kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hati yang penuh ucapan syukur, bernyanyi, dan bersorak bagi Tuhan. Maka penggunaan baju zirah keadilan dimaksudkan untuk melindungi hati kita agar tidak kembali menjadi manusia lama seperti belum mengenal Kristus. Yang ketiga, saudara, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, para prajurit Romawi membutuhkan sepatu atau kasut yang kuat karena selama mengadakan kampanye militer, mereka sering berjalan sejauh 30 km setiap hari sambil dibebani perlengkapan dan senjata seberat kira-kira 30 kg. Saudara, dalam peperangan yang kadang tak bisa sebentar, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, alas kaki berperan sangat penting untuk kenyamanan dan konsentrasi berperang. Kasut yang kuat akan memudahkan langkah kaki prajurit. Dengan tepat, saudara, Paulus menggunakan alas kaki untuk menggambarkan kesiapan kita dalam mengabarkan berita Injil damai sejahtera kepada siapapun yang mau mendengarkan. Saudara, karena hanya Injil adalah jalan keselamatan. Betapa indahnya langkah kaki orang yang datang mengabarkan Injil damai sejahtera. Berikutnya, perisai iman, saudara. Dalam peperangan, perisai berfungsi untuk menutupi sebagian besar tubuh. Perisai akan melindungi seseorang dari tombak, pedang, batu, atau senjata lempar yang berapi. Saudara, pada zaman Alkitab, para prajurit menggunakan panah lempar dari buluh berongga yang dilengkapi wadah besi kecil berisi nafta atau sulingan minyak yang menyala, saudara. Seorang pakar menggambarkan panah lempar ini sebagai salah satu senjata yang paling berbahaya dalam perang zaman dahulu. Saudara, jika prajurit tidak memiliki perisai besar untuk melindungi dirinya dari senjata lempar tersebut, ia bisa terluka parah atau bahkan bisa terbunuh. Saudara, apa saja senjata lempar berapi yang setan gunakan untuk melemahkan iman kita? Ada banyak hal yang dapat melemahkan dan melumpuhkan iman orang percaya, saudara. Mulai dari percekcokan dalam keluarga, kehidupan yang terseret dalam ambisi yang tak ada hentinya akan materi, kecanduan akan seks yang telah menyita banyak pemikiran kita untuk menjauhkan dari Allah, dan serangkaian perbuatan dosa lainnya yang mencoba memisahkan kita dari Allah. Saudara, iman kita menjadi perisai yang kuat menahan serangan-serangan yang membuat kita jauh dari Allah. Saat hati kita beriman kepada Allah, mengizinkan Allah bertahta dalam hati dan menguasai setiap aspek kehidupan kita, hati kita akan selalu menjadi gelisah
bila tindakan kita tidak sesuai dengan iman percaya kita. Berikutnya adalah ketopong keselamatan. Saudara, ketopong seorang prajurit melindungi kepala dan otaknya, pusat kecerdasan. Saudara, ketopong keselamatan melindungi pikiran orang percaya. Pikiran yang benar akan membuat kita memilih jalan yang benar. Tetapi pikiran mudah sekali dirusak. Pikiran yang kotor akan melemahkan iman kita dan membawa hidup kita menyimpang. Pikiran yang rusak akan membuat keputusan kita menjadi salah. Pikiran yang tidak benar akan membawa perilaku seseorang tidak mampu lagi mengasihi dirinya, keluarganya, sesamanya, dan Allahnya. Saudara, ketopong keselamatan berfungsi untuk melindungi pemikiran kita, memikirkan seperti yang Kristus pikirkan. Pemikiran yang murni, penuh belas kasih kepada sesama. Saudara, pikiran yang memikirkan kehidupan yang ia jalankan dari sudut pandang yang berbeda. Saat mengalami masalah, pikiran kita tetap tenang, jernih, memikirkan solusi terbaik. Saudara, pikiran dapat juga dipakai untuk mengasihi Allah. Sebab ada tertulis, saudara, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya, dengan pemikiran-pemikiran dan kecerdasan kita mampu mengasihi Allah dan berbuat apa yang baik bagi sesama. Berikutnya, saudara, pedang roh, yaitu firman. Bagi prajurit dalam perang, saudara, pedang adalah alat untuk menyerang dan menangkis. Tak cukup hanya bertahan dari serangan. Untuk memenangkan peperangan diperlukan perlawanan, saudara. Sebelum berperang, para prajurit tentunya telah dilatih secara berkala dan teratur menggunakan pedang. Cara memegang pedang dan strategi memakai pedang. Tingkat ketajaman pedang pun sangat diperhatikan, saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, firman adalah pedang roh. Kemenangan kita dalam hidup juga dipengaruhi oleh seberapa sering kita berlatih duduk diam mendengarkan firman, yang adalah pedang bermata dua, menembus jiwa orang lain dan jiwa kita yang terdalam. Saudara, kemenangan kita akan pencobaan yang datang dalam rupa apapun tak pernah luput dari persiapan kita untuk menajamkan telinga kita mendengar kebenaran firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menang dalam pencobaan di padang gurun karena melandaskan kehidupan kepada apa yang tertulis dalam firman. Yusuf menang terhadap godaan seksual karena ia mendengar firman. Saudara, firman menjadi ajaran, didikan, teguran, dan kekuatan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita memberikan waktu kita untuk dengar-dengaran akan firman. Mari kita siapkan lebih banyak waktu untuk menggali firman, agar kita selalu memenangkan pertempuran dalam kehidupan ini. Saudara, dalam sebuah peperangan, setiap prajurit selalu mendengar pemimpin perang. Perintah maju, mundur, menyerang, atau menyerah dari sang pemimpin. Penting sekali mendengar aba-aba. Semua perlengkapan perang tak ada gunanya jika tanpa instruksi yang jelas. Para prajurit tahu dengan jelas apa instruksi yang diberikan kepadanya. Mengapa? Sebab ada relasi yang terbangun di antara prajurit dan panglima atau pemimpin perang. Saudara, seringkali instruksi itu diberikan dalam bentuk bunyi tertentu, aba-aba, atau bahkan teriakan yang sangat kencang. Saudara, dalam peperangan rohani, mendengar sang pemimpin hidup sangat penting. Siapa sang pemimpin hidup kita? Tentu Allah. Dalam doa kita mendengarnya dan didengarnya. Berdoa setiap waktu dalam roh, artinya koneksi kita tidak terputus kepada Allah setiap waktu dalam hidup ini. Saudara, ada kalanya kita harus bergerak maju, berhenti sejenak, atau bahkan memilih mundur. Kita mendengarnya dari Sang Pencipta kita. Kita tidak tercipta untuk mendapatkan banyak hal dalam dunia ini. Kita tidak tercipta untuk selalu gagal juga dalam hidup ini. Saudara, kita tercipta untuk mendengar Sang Pencipta menghadirkan kita dalam dunia ini untuk sebuah tujuan.
Saat kita terhubung dalam doa, saudara, menemukan maksud dan tujuan kita tercipta dalam dunia ini, kita akan mengeluarkan potensi terbaik yang Allah berikan bagi kita. Maka kita akan bekerja dengan semangat, dengan penuh passion, mengerjakan dengan terbaik apapun yang dipercayakan pada kita. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar apa saja perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan ini. Kita diminta untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk berperang dan berjuang dan memenangkan perjuangan. Tetapi ingat saudara, yang Allah inginkan sebelum kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah adalah hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kita hanya akan didapatkan dalam doa-doa pribadi kita saat hati kita menyatu dengan hati Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menguatkan kita dalam menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah firman yang boleh kami baca, dengar, dan pelajari bersama hari ini. Sekali lagi kami diteguhkan untuk kuat di dalam Engkau, karena menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Saat kehidupan berjalan tak sesuai dengan keinginan kami, seringkali kami merasa tak mampu, lemah, dan tak berdaya. Tetapi kami diingatkan untuk tetap kuat di dalam Engkau. Saat kami berjalan menghidupi iman kami dan menjadi manusia baru ciptaan-Mu, sekali lagi kami diingatkan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kami memenangkan pertempuran kehidupan melawan segala kejahatan dan dosa serta bujukan iblis. Ya Tuhan, izinkanlah kami memiliki kesetiaan dalam membangun doa-doa kami, dalam keheningan, dalam hidup kami, apapun kondisi kami memprioritaskan Engkau. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam satu nama indah kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.